Menaker melakukan pengkhianatan terhadap Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang sudah sangat jelas bahwa tunjangan hari raya diberikan 7 hari sebelum hari raya. Masih bersama kami Kasbi TV, siang ini sudah hadir di Sekre FSBP Federasi Serikat Buruh Persatuan, kawan Murdan dari Divisi Pengembangan Organisasi yang kita sudah akrab dengan panggilan Danka. Siang Murdan. Siang kawan Kia. Ya, sehat? Sehat. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai awal-awal masuknya Danka di Kasbi sendiri. Ceritain dong, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Awalnya itu di tahun 2011 ada tetangga yang bekerja di PT Inawan Sukses Abadi. Itu sering ngumpul, sering diskusi, dan akhirnya membuat saya tertarik untuk ikut hadir, terlibat dalam diskusi tersebut. Dan ternyata saat itu kawan-kawan di PT tetangga pabrik saya tempat bekerja dulu itu membentuk sebuah organisasi serikat buruh berafiliasi ke Konfederasi Kasbi, sehingga akhirnya saya terus ikut terlibat dalam diskusi-diskusi pembentukan serikat buruh di tetangga pabrik saya tersebut. Nah, akhirnya saya pun setelah tahu apa manfaatnya berorganisasi buruh itu, hingga akhirnya saya mengajak kawan-kawan di tempat saya bekerja untuk mendiskusikan atau merumuskan membentuk serikat buruh di tempat saya bekerja. Hingga akhirnya di akhir 2011 itu kami bersepakat dan membentuk Serikat Pekerja Independen Sungguan Indo Jaya di tempat saya bekerja. Di tahun 2015, Danka menjadi Ketua Spesies Sungwon, memimpin 2.000 anggota. Itu perasaannya gimana sih sebagai seorang ketua memimpin 2.000 anggota? Ya, luar biasa memang. Di awal saya menjabat itu, saat itu buruh Sungwon sekitar 2.000 orang, hampir mayoritas menjadi anggota Spesies Kasbi, dan memang perjuangan saat itu kita fokus di memperjuangkan kenaikan upah saat itu, dan mencapai kenaikan di tahun 2015 itu sekitar hampir 50% kenaikannya. Kemudian kami pun berusaha berjuang di internal di perusahaan, memperjuangkan hak-hak normatif yang memang belum sepenuhnya diberikan oleh perusahaan, mulai dari pengangkatan sebagai karyawan tetap, terus hak-hak buruh perempuan juga saat itu yang memang masih sepenuhnya belum diberikan, seperti cuti haid. Masih ada upaya-upaya dari perusahaan untuk menghalang-halangi atau istilahnya mempersulit lah saat buruh perempuan haid itu untuk mengambil haknya sebagai buruh perempuan. Gimana sih cara Danka dan kawan-kawan mengorganisir 2.000 anggota? Saat itu memang gerakan buruh sedang luar biasa, memang sedang naik, dan kami pun di tingkatan perusahaan setiap jam istirahat kami selalu mengajak buruh-buruh berdiskusi, menyadarkan tentang kondisi yang terjadi baik di dalam perusahaan ataupun di luar, sehingga informasi apapun yang kami dapatkan, yang organisasi dapatkan, kami sampaikan terhadap kawan-kawan buruh saat itu, sehingga sedikit banyaknya itu merubah pola pikir dan kesadaran buruh di tempat saya bekerja. Dari tahun 2011 hingga sekarang 2020, artinya kan banyak perubahan, ya kan? Dari mungkin dari jumlah anggota, dari kesadaran juga, dari bisa dilihat dari pendidikan, aksi dan segala macam. Menurut Danka sendiri, apa sih yang perubahan yang paling signifikan dari tahun 2011 hingga 2020? Perubahannya ya hari ini
pasca 2016 saya di PHK, banyak perubahan yang sangat drastis di tempat saya bekerja. Kemudian jumlah keanggotaan pun merosot karena di sana ada serikat pekerja baru, serikat pekerja mandiri yang memang sengaja dibentuk oleh perusahaan untuk memecah belah buruh agar ya intinya semangat kaum buruh untuk berjuang, semangat kaum buruh untuk berorganisasi dipecah belah dengan adanya serikat buruh tandingan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, hari ini Serikat Pekerja Independen Sungguhan Indojaya masih tetap ada dan sekitar kurang lebih ada 50 orang anggota yang masih bertahan dan terus berjuang bersama Kasbi di PT Sungun. Ada nggak cerita-cerita mengenai pada saat Danka memimpin pemogokan dalam menuntut hak yang ada di Sungun Indojaya? Itu terjadi tahun 2015. Ada menjelang hari raya, saat itu kurang lebih ada 20 orang karyawan kontrak dengan dari satu karyawan kontrak habis kontrak itu di PHK menjelang hari raya. Nah, dengan saat itu kami terus berupaya mengagitasi kawan-kawan buruh agar kita bersama-sama membela kawan kita yang ter-PHK tersebut. Hingga akhirnya kawan-kawan buruh itu termotivasi untuk mengadvokasi bersama-sama hingga terjadinya sebuah mogok kerja saat itu untuk memperjuangkan agar kawan-kawan buruh yang di PHK itu kembali. Sampai hari ini walaupun saya sudah tidak lagi bekerja, tapi saya masih tetap bersama kawan-kawan terus berjuang, dan inilah pesan-pesan dari kawan-kawan pengurus pusat yang memang sampai hari ini masih terus memotivasi saya untuk terus berjuang. Bahwa berjuang bersama Kasbi adalah sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan, itulah yang saya rasakan. Tanggapan Danka mengenai SE Menaker yang sekarang beredar dan menjadi polemik dan berdampak kepada kawan-kawan spesies sendiri, bagaimana tanggapan Danka? Menaker melakukan pengkhianatan terhadap Permenaker nomor 6 tahun 2016. Menaker melakukan pengkhianatan terhadap Permenaker nomor 6 tahun 2016. Nah, di sini kami sangat kecewa dengan surat edaran yang inilah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap kaum buruh dan juga rakyat Indonesia yang mayoritas menjadi buruh.